Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga pandemi cepat berlalu supaya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung atau bertatap muka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cerpen. Tentunya sudah tidak asing lagi ya mendengar kata cerpen. Mungkin sudah tahu dari SD ataupun SMP. Nah, biasanya banyak sekali ya yang menyepelekan cerpen, mungkin karena malas untuk membacanya. Padahal dalam mempelajari cerpen, justru kita mendapatkan hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam cerpen tersebut. Cerpen ataupun cerita pendek biasanya berdasarkan pengalaman pribadi maupun rekaan. Akan tetapi yang mengandung amanat dan nilai-nilai yang bisa kita petik hikmahnya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Langsung saja ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Cerpen ataupun cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau 30 menit. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Dalam sebuah cerpen tentunya memiliki nilai-nilai yang terkandung. Nah, yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai didasarkan pada pendidikan moral atau budi pekerti. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua. Nah, untuk yang kedua yaitu nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan yang dianut. Contohnya, ritual keagamaan, ritual peribadatan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu nilai sosial. Adalah nilai yang ada terkandung di dalam cerita kehidupan masyarakat. Contohnya, bergotong royong melakukan kerja bakti. Untuk yang keempat yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah perubahan tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Contohnya, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang buruk menjadi lebih baik. Untuk yang kelima yaitu nilai etika. Nilai etika adalah nilai yang berkaitan sopan santun kita terhadap sesuatu. Contohnya, sopan santun terhadap orang tua dengan menghargai pendapatnya. Masih banyak etika yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghormati guru, menghormati lawan bicara kita. Nah, untuk yang keenam yaitu nilai politis atau politik. Di sini yaitu nilai yang berhubungan dengan pemerintah. Contohnya unjuk rasa atau aksi damai. Bermusyawarah dengan pemerintah. Untuk yang ketujuh yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan masyarakat dalam suatu lingkungan yang telah mengakar dan turun-temurun. Contohnya yaitu ada pesta panen ataupun tradisi-tradisi yang memang sudah menjadi adat istiadat di dalam desa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam pertanyaan yang tercermin dalam cerpen. Yang pertama yaitu pertanyaan literal. Pertanyaan literal adalah pertanyaan yang paling mudah jawabannya, karena pertanyaan yang menanyakan wujud, tata cara, dan pertanyaan tersurat. Biasanya jawabannya jelas dan bisa dilihat dari ceritanya. Contoh pertanyaan literal yaitu di mana dan kapan itu terjadi. Yang selanjutnya yaitu contohnya siapa tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu pertanyaan interpretatif. Pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran, kesan, pendapat dari cerpen tersebut.
Contoh pertanyaan interpretatif, yaitu apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A. Contoh selanjutnya yaitu bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pertanyaan integratif. Pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang menanyakan tentang konsep dari cerita tersebut. Contoh pertanyaan integratif yang pertama yaitu bercerita tentang apakah cerpen di atas. Yang selanjutnya contohnya yaitu apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpennya itu. Untuk yang keempat yaitu pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis adalah pertanyaan untuk menyikapi kondisi genting. Nah, contoh pertanyaan kritis yaitu berdasarkan nilai sosial, apakah tindakan A itu boleh dilakukan? Nah, untuk yang selanjutnya yaitu contohnya apa kelebihan dan kelemahan cerpen tersebut berdasarkan aspek masalah yang diangkat. Nah, untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu pertanyaan kreatif. Pertanyaan kreatif adalah pertanyaan yang mempunyai jawaban dengan kreativitas kita dalam menciptakan sesuatu di luar cerita. Contoh pertanyaan kreatif yang pertama yaitu bagaimana sikapmu apabila sebagai tokoh A dalam cerpen itu. Nah, untuk contoh berikutnya yaitu bagaimana kira-kira kelanjutan suatu cerpen seandainya tokoh utama meninggal dunia. Nah, itu dia pembelajaran hari ini. Ada pengertian cerpen, nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerpen, dan macam-macam pertanyaan yang tercermin dalam cerpen. Nah, apabila ada yang belum jelas, boleh ditanyakan langsung kepada ibu. Apabila keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.